Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sungguh bersyukur atas kebaikan dan anugerah Tuhan yang limpah dalam hidup kita. Sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang diselamatkan. Kita yang seharusnya mati karena dosa, tapi kita memperoleh hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama sebelum kita memulai ibadah Jumat Agung pada hari ini, kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh selesai, mari kita berdiri bersama-sama, kita menaikkan pujian dan hormat bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita bersyukur atas anugerah besar yang telah menyelamatkan kita. Bersama-sama kita nyanyikan pujian Amazing Grace. Let's have a
Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk napas hidup, kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini secara cuma-cuma. Sehingga kami bisa berkumpul bersama di dalam dan melalui ibadah pada hari ini. Ibadah yang akan disertai dengan perjamuan kudus. Biarlah Tuhan yang menopang, menolong, menguatkan. Sehingga semua boleh berjalan dengan benar dan baik. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami sebelum jauh melangkah di dalam memuji menyembah Engkau hari ini. Kami mohon belas kasihan-Mu. Ampuni semua dosa, kesalahan, kebobrokan, kenajisan kami. Yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sengaja maupun tidak sengaja. Yang kami lakukan terhadap orang tua kami, suami istri, anak-anak kami, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sekerja sepelayanan kami. Kami mohon belas kasihan-Mu. Ampuni kami, kasihani kami ya Bapa. Karena kami beriman dan percaya bahwa tidak ada dosa yang sanggup dan mampu kami tutupi. Kami bisa membohongi semua orang, menipu semua orang. Tetapi kami tidak bisa menipu Tuhan. Karena Tuhan omnipresent, omniscience dalam hidup kami. Oleh itu kami berdoa pada hari ini. Mohon Tuhan pilih kami semuanya. Bahwa kami didapati adalah orang-orang yang dengan sukacita, dengan rela hati mengakui akan semua dosa kesalahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Karena kami percaya dan beriman bahwa hanya Tuhan Yesus sajalah yang mampu dan sanggup dan mau untuk mengampuni semua dosa dan salah kami. Karena Engkau telah mati satu kali untuk selama-lamanya. Darah-Mu tercurah di atas bukit Kalvari ribuan tahun yang silam. Cukup untuk membasuh, menguduskan, membersihkan semua dosa yang kami akui di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan. Hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Di kayu salib darahnya telah tercurah bagi kita. Tuhan Yesus telah datang dan menebus hidup kita. Mari bersama-sama kita naikkan pujian Salib Hina. Pada salib itu tergantung
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang terambil dari nomor 118 ayat 1 sampai dengan 4. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita menaikkan satu pujian, Kepala yang Berdarah. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 19 ayat 29 sampai dengan 30. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop,
lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu kepada kami sampai hari ini. Kami bersyukur hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Mohon Tuhan menolong kami mengerti, memahami, mempunyai hati yang konsentrasi, sehingga kami boleh mengerti firman yang Engkau mau sampaikan kepada kami. Kami serahkan kepada Tuhan waktu ini. Mohon Tuhan memimpin dan menyertai. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita hari ini adalah It's Finished. Dari Yohanes pasal 19 ayat 29 sampai 30. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, coba kita bayangkan. Bayangkan kita berada di bawah kaki salib. Tepat di depan kita ada seorang pria yang tergantung. Tubuhnya penuh luka. Darah mengalir dari kepala, tangan, dan sampai kakinya. Napasnya tersengal-sengal. Keringatnya bercampur darah. Menetes di wajahnya. Lalu terdengar suara lirih, namun jelas dari mulutnya yang kering berkata, "Aku haus." Pada saat mendengar "aku haus", kita akan bertanya, mengapa Tuhan Yesus yang pernah berkata kepada perempuan Samaria, "Barang siapa minum air yang kuberikan, ia tidak akan haus lagi." Sekarang justru sedang kehausan. Mengapa Tuhan Yesus yang pernah berseru dan berkata, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Sekarang sedang haus. Mengapa sumber air hidup ini kini mengalami kehausan? Apakah ini tanda kegagalan? Apakah Tuhan Yesus sedang berbohong bahwa jika engkau ikut aku, kamu tidak akan haus lagi, supaya banyak orang mengikut dia? Dan yang lebih menyakitkan lagi Bapak Ibu, apa yang diberikan kepada Tuhan Yesus ketika dia berkata, "Aku haus"? Anggur asam. Apakah ini pemberian yang tepat untuk seseorang, untuk Tuhan Yesus yang sedang mengalami kehausan? Apa yang harus diberikan kepada Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus berkata, "Aku haus"? Yaitu air. Tetapi ternyata yang diberikan kepada Tuhan Yesus bukan air segar, tetapi anggur asam. Anggur asam adalah minuman murah yang dikonsumsi oleh prajurit pada saat itu. Berbeda dengan anggapan orang bahwa anggur asam ini dapat meredakan rasa sakit. Anggur asam ini tidak memiliki efek anestesi. Sebaliknya, anggur asam ini justru akan memperparah penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Karena ketika diberikan anggur asam kepada Tuhan Yesus, penderitaan Tuhan Yesus justru akan bertambah. Mengapa Bapak Ibu? Karena pada saat itu Tuhan Yesus sedang mengalami dehidrasi berat. Akibat kehilangan banyak darah karena dicambuk. Asam dalam anggur ini bukan menyegarkan tenggorokan Tuhan Yesus, tapi justru akan mengiritasi tenggorokan Tuhan Yesus yang sudah kering. Jadi anggur asam yang diberikan kepada Tuhan Yesus adalah untuk memperburuk penderitaan, rasa sakit.
yang ditonggorokan karena kehausan. Jadi pada saat prajurit memberikan anggur asam ini, ada nuansa penghinaan dan ingin supaya Tuhan Yesus tambah sakit dan tambah menderita. Supaya Tuhan Yesus tambah menderita. Itulah yang diharapkan dari prajurit itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus menerima anggur asam itu, dia minum. Dan satu kalimat yang membuat saya bertanya-tanya adalah kalimat sudah selesai. It finished. Ucapan Tuhan Yesus sudah selesai ini memunculkan pertanyaan lagi bagi saya. Mengapa setelah diberikan anggur asam, justru Tuhan Yesus berkata sudah selesai? Mengapa dia tidak berteriak, memaki, memarahi prajurit dan orang-orang yang sudah dia bantu selama ini? Harusnya Tuhan Yesus maki. Mungkin Bapak Ibu bertanya, mengapa Tuhan Yesus harus maki? Memarahin mereka. Karena pada saat dia menerima anggur asam ini, tenggorokannya yang kering dan teriritasi, dia akan tambah sakit dan dia akan berteriak. Dan harusnya dia berteriak, marah-marah. Teganya kalian memperlakukan aku seperti ini, padahal aku sudah membantu kalian. Itu kalimat yang wajar muncul dari seseorang yang diperlakukan seperti itu, Bapak Ibu. Tapi di dalam firman Tuhan dikatakan, Tuhan Yesus tidak mengeluarkan kata makian, tapi justru mengatakan satu kalimat, sudah selesai. Padahal pada saat itu, tenggorokannya lagi sakit. Dia tidak mengucapkan kata-kata yang membuat orang yang mendengarnya dengan penuh makian. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa arti kalimat sudah selesai yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika di atas kayu salib? Ketika kita memikirkan, merenungkan akan bagian ini, ada dua hal yang membingungkan saya, menjadi pertanyaan saya. Pertama, yang seperti saya sudah sebutkan tadi. Dia yang pernah berkata, datanglah dan minumlah air yang kuberikan. Dan kamu tidak haus lagi. Ternyata saat itu dia sedang haus. Kedua, saat diberikan anggur asam, bukan diberikan air segar. Yang dimana ketika anggur asam itu ditelan dan akan tambah membuat iritasi tenggorokannya. Dia tidak memaki-maki, tapi justru dia berkata, sudah selesai. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa yang sedang terjadi pada saat penderitaan Tuhan Yesus di salib? Apa arti perkataan sudah selesai ini? Ketika Tuhan Yesus berkata, sudah selesai, tetelestai, itu memiliki makna yang dalam, Bapak Ibu. Dan itu menjawab semua pertanyaan kita yang kita tanyakan sebelumnya. Karena kalimat sudah selesai di sini bukan berarti Tuhan Yesus sudah menyerah. Bukan berarti Tuhan Yesus sudah kalah. Tetapi berarti semua sudah tergenapi. Apa yang tergenapi? Tuhan Yesus menyatakan misi penyelamatan telah selesai, telah tuntas. Di zaman itu, kata tetelestai adalah kata yang digunakan dalam 3 situasi. Pertama, dalam dunia bisnis, ketika seseorang melunasi utangnya,
mereka akan mendapatkan tanda bukti yang tertulis tetelestai, sudah lunas. Kemudian dalam dunia hukum, jika seorang tahanan sudah selesai menjalani hukumannya, dia akan mendapatkan surat pembebasan dengan tertulis tetelestai, hukuman sudah selesai. Dan di dalam dunia militer, ketika seorang prajurit berhasil menyelesaikan misinya, komandannya akan berkata, tetelestai, misi sudah selesai. Jadi, ketika Tuhan Yesus berkata, sudah selesai, tetelestai, ini bukan suatu pernyataan yang biasa saja. Ini adalah suatu pernyataan yang penuh dengan kemenangan. Karena pada saat itu Tuhan Yesus ingin berkata bahwa utang dosamu sudah lunas. Hukuman dosa yang harus ditanggung oleh manusia sudah kuselesaikan. Misi penyelamatan Tuhan sudah digenapi. Jadi, Tuhan Yesus haus. Bukan karena kelemahan, tetapi karena kasih-Nya kepada kita. Tuhan Yesus tidak menolak saat diberikan anggur asam itu. Bukan karena dia lemah, tapi karena dia ingin menanggung semua penderitaan manusia sampai tuntas. Mengalami kehausan yang supaya kita tidak haus lagi. Kita sering haus akan kasih yang sejati. Haus akan pengampunan. Haus akan penerimaan orang lain. Haus akan pengharapan. Di salib, dia haus. Karena dia sedang menanggung kehausan rohani kita. Agar kita tidak haus lagi. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, melalui penyaliban Tuhan Yesus ini, kita belajar bahwa hidup yang berarti bukan akhir yang rapi, tapi rencana Tuhan yang tergenapi. Hidup yang berarti bukan akhir yang rapi, bukan akhir yang enak, tapi yang penting adalah rencana Tuhan tergenapi pada saat akhir hidup kita. Kita melihat hidup Tuhan Yesus tidak berakhir dengan kemenangan secara manusia. Menurut pandangan manusia, dia mati dengan cara tragis. Tergantung di atas kayu salib dengan penghinaan, tak berdaya. Tapi justru melalui kematiannya yang bagi manusia adalah akhir yang tragis. Justru melalui kematian Tuhan Yesus, rencana keselamatan Tuhan untuk manusia tergenapi. Begitu juga dalam hidup kita. Kita bisa hidup dengan benar, setia, dan baik di dalam hidup yang kita jalanin. Tetapi bukan berarti semuanya akan berakhir mulus dan sukses di mata manusia. Mungkin kita sudah melakukan semua hal yang baik. Pada akhirnya kita sering ditolak orang yang kita tolong. Kita dikurbankan oleh orang yang sudah kita kasihi. Tetapi ingat, Bapak Ibu, tetaplah kuat. Di dalam Tuhan Yesus, kegagalan dan penderitaan yang kita alami bisa menjadi jalan dan cara Tuhan menggenapi rencananya melalui kesulitan dan penderitaan kita. Di dalam sejarah, kita bisa melihat bahwa tidak semua usaha berakhir baik. Tapi ketika berakhir tidak baik, berakhir dalam kegagalan, justru menjadi awal daripada penemuan sesuatu yang baru. Thomas Alva Edison pernah mengalami ribuan kali kegagalan saat mencoba menciptakan bola lampu. Ketika ditanya tentang kegagalannya, ia berkata, "Saya tidak gagal 10.000 kali.
saya hanya menemukan 10.000 cara yang memang tidak berhasil menciptakan bola lampu. Kegagalan ribuan kali justru menjadi jalan dia menemukan bola lampu. Bapak Ibu, Walt Disney dipecat dari pekerjaannya sebagai kartunis karena dianggap tidak punya imajinasi dan tidak cukup ide. Dia juga mengalami kebangkrutan berkali-kali. Tapi justru itu jalan. Dia bisa membangun kerajaan bisnis yang begitu besar. Jadi kegagalan tidak selalu berarti akhir dari segala sesuatu. Penderitaan tidak selalu berarti hukuman. Dalam tangan Tuhan, kegagalan bisa menjadi jalan untuk menggenapi rencananya yang lebih besar melalui hidup kita. Begitu juga dengan hidup kita. Kegagalan tidak berarti akhir dari segalanya. Justru kegagalan bisa menjadi proses di mana Tuhan sedang mempersiapkan penggenapan rencananya yang lebih besar. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku. Tetapi Tuhan telah mereka-reka untuk kebaikan." Hidup Yusuf terlihat sudah kalah karena sudah dipenjara. Tetapi justru itu adalah jalan Tuhan melalui penjara, tempat di penjara, Yusuf dipersiapkan menjadi pemimpin yang besar untuk menggenapi rencana Tuhan, menyelamatkan orang Israel. Jadi hidup yang berarti bukan tentang akhir yang rapi, tapi tentang rencana yang tergenapi. Hari ini Tuhan Yesus berkata kepada kita, sudah selesai. Itu berarti tidak ada lagi kehausan yang tidak bisa dipenuhi. Tidak ada lagi kekosongan yang tidak bisa diisi. Kita hanya perlu datang kepada Tuhan Yesus dan percaya bahwa Dia adalah sumber air hidup. Apakah kita saat ini merasa gagal dalam pekerjaan? Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Tuhan bisa membuka jalan bagi kita. Bahkan saat semuanya terlihat tertutup. Apakah kita saat ini sedang merasa lelah dengan kehidup ini? Karena mengalami pernikahan yang dingin dan penuh konflik. Tuhan Yesus berkata kepada Anda, hari ini sudah selesai. Kasih Tuhan Yesus akan mencairkan hati yang beku dan menyembuhkan luka terdalam. Apakah saat ini kita sedang merasa tertuduh karena dosa masa lalu? Apakah saat ini kita merasa tertuduh karena dosa masa lalu? Tuhan Yesus berkata kepada Anda, sudah selesai. Dosamu sudah diampuni. Anda tidak perlu hidup lagi dalam rasa bersalah. Apakah saat ini kita merasa lelah dan kehilangan arah? Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Tuhan Yesus sudah membuka jalan baru untuk Anda. Anda hanya perlu bersama dengan Dia. Hari ini Tuhan Yesus berkata kepada kita semua, jangan hidup dalam rasa bersalah lagi. Jangan takut menghadapi masa depan. Jangan merasa tidak layak. Karena di salib, semuanya sudah selesai. Kemenangan itu sudah menjadi milik kita yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Pengampunan itu sudah tersedia bagi kita yang mau bertobat. Hidup baru kita, hidup baru sudah terbuka bagi kita yang mau bangkit daripada keterpurukan. Jadi terimalah kemenangan hari ini. Karena di dalam Tuhan Yesus semua sudah selesai. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini. Kami mendapatkan firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib sudah selesai. Kami kadang ragu tentang kehidupan. Kami kadang lelah. Kami seringkali takut akan masa depan. Kami juga kadang-kadang dihantui oleh rasa bersalah, oleh
dosa masa lalu. Kami bersyukur hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kami bahwa di salib Engkau sudah menyelesaikan semuanya. Sehingga kami tidak perlu lagi memendam rasa bersalah. Tidak perlu lagi takut haus akan kasih sayang. Karena Tuhan adalah sumber air hidup dan kasih kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan ibadah kita pada hari ini dengan perjamuan kudus. Olehnya itu izinkan saya untuk membacakan penetapan dan juga makna perjamuan kudus bagi kita semuanya. Penetapan perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, hendaklah kita ketahui bahwa perjamuan kudus adalah perintah Tuhan sendiri, sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia serahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Makna perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita makan roti dan minum air anggur pada perjamuan kudus, kita menerima itu selaku tanda dan meterai dari kasih setia Kristus kepada kita. Kita mendapatkan kepastian di dalam iman bahwa Ia telah menyerahkan tubuhnya dipaku pada kayu salib dan menumpahkan darahnya supaya jiwa kita yang lapar dan dahaga dikenyangkan dan disegarkan akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus telah mendapat luka-luka oleh sebab kesalahan kita. Ia telah dihancurkan oleh sebab kejahatan kita. Oleh bilur-bilurnya maka kita sembuh. Ia telah disiksa agar kita terlepas dari penderitaan. Ia telah terkutuk supaya kita terlepas dari laknat Tuhan. Ia telah direndahkan supaya kita ditinggikan. Ia telah ditinggalkan supaya kita tidak pernah ditinggalkan dan memperoleh hidup yang kekal. Saya memberikan waktu 1-2 menit kepada Bapak Ibu untuk bisa berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Untuk dapat mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Kami mohon ampuni kami dari semua dosa kesalahan yang kami buat yang tidak menyenangkan hati-Mu. Dan oleh karena anugerah-Mu, hari ini kami dilayakkan, diizinkan Tuhan untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Oleh itu kami mohon berkati kami, urapi kami, layakkan kami supaya kami layak di dalam mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, meja perjamuan ada di hadapan kita, tetapi kiranya mata hati kita tidak tertuju kepada roti dan anggur yang ada, melainkan fokuskan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Perjamuan kudus hari ini pun hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah mengaku percaya dan telah mengikuti CD baru yang diperkenankan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Kemudian mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah dan kasih-Mu. Hari ini Engkau telah mengundang kami untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Kami yang tidak layak, yang tidak pantas ini, Engkau melayakkan kami oleh karena kasih setia-Mu bagi kami.
sehingga kami berkenan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Oleh kami mohon ya Tuhan, ampuni kami, kasihani kami masing-masing pribadi, supaya kami layak di dalam mengikuti perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil roti dan anggur dipersiapkan, mari bersama-sama kita angkat pujian. Salibnya, salibnya. Baik Bapak Ibu, saya undang berdiri dan kita mengangkat tangan kanan kita ke atas kepala kita masing-masing yang sudah memegang anggur. Cawan minum yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah tanda persekutuan dengan darah Kristus. Oleh sebab itu saudara-saudara anggota tubuh Kristus, marilah kita minum sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkannya untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita minum sekarang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah cinta kasih-Mu bagi kami pada hari ini. Kami telah makan dan minum bersama Engkau. Roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu telah menyatu dalam diri kami masing-masing. Olehnya itu kami beriman dan percaya bahwa tidak ada kekuatan apapun juga yang sanggup dan mampu untuk memisahkan kami dari kasih setia-Mu ya Tuhan.
Dan kami berdoa hari ini, Tuhan kuatkan, teguhkan iman kami, supaya kami terus bersandar berharap bergantung hanya kepadamu. Dan Tuhan menjadi juru selamat kami satu-satunya di dalam setiap keadaan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan melawat, menguatkan, memulihkan setiap mereka yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau sendiri akan pulihkan, sembuhkan mereka. Yang beban berat, Tuhan berikan kelegaan kepada mereka semuanya. Karena kami percaya, Tuhan senantiasa bersama kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus telah memberikan segala yang terbaik dalam hidup kita. Pada hari ini, kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moriah. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian, Karena Salib-Mu. Tuhan hidupku, Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha mulia dan maha kasih. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan hari ini.
kami bisa beribadah bersama Engkau, ibadah juga yang disertai dengan perjamuan kudus. Itu semata-mata karena anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sudah memuji menyembah Engkau melalui puji-pujian pada hari ini. Dan juga kami bersyukur berterima kasih karena Tuhan mau berbicara kepada kami hari ini lagi. Melalui firman Tuhan yang sudah dikabarkan, diberitakan oleh abdimu, anakmu pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati anakmu, abdimu dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan pelayanannya, rumah tangganya. Tuhan yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan biarlah semua yang kami lakukan hari ini berkenan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa, bersyukur hari ini ya Tuhan. Karena Tuhan masih melayakkan kami untuk memanggil dan menyebut nama-Mu sebagai Bapa dan Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkatilah. Baik yang ada di Jabodetabek maupun di luar Jabodetabek. Di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Tuhan berkati gereja-gereja lokal yang Tuhan percayakan untuk dikembangkan di berbagai wilayah ini ya Tuhan. Berkati seluruh penanggung jawab, seluruh pelayan-pelayan Tuhan, abdi-abdi Tuhan yang Tuhan utus untuk melayani di sana. Tuhan berkati mereka. Supaya mereka melayani dengan motivasi yang benar. Dikuatkan, diteguhkan imannya. Untuk menggembalakan umat-Mu dengan takut akan Engkau ya Bapa. Karena kami hanya pelayan-Mu, kami hanya alat-Mu. Biarlah Tuhan memakai kami secara efektif untuk melayani umat-Mu dengan penuh tanggung jawab ya Bapa. Terima kasih Bapa sudah, terima kasih. Kami berdoa pada hari ini juga untuk seluruh anggota gereja. Di berbagai gereja lokal yang ada, Tuhan berkati mereka. Urapi mereka dari hikmat kuasa yang datang daripada-Mu ya Bapa. Sehingga semua yang mereka lakukan di dalam berbagai gereja lokal ini diberkati, dikuatkan oleh Tuhan. Sebab setiap pergumulan mereka kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk mendengarkan setiap pergumulan anak-anak-Mu semuanya. Baik di dalam kebutuhan makan, minum, pakai, tempat tinggal mereka. Tuhan sendiri akan menyediakan bagi mereka. Sebelum mereka berseru kepadamu, Tuhan lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Oleh karena berdoa Tuhan, pimpin, tuntun anak-anak-Mu. Sehingga mereka tidak putus harap di dalam setiap tekanan hidup, pergumulan hidup. Karena mereka punya iman yang teguh bahwa Tuhan Yesus sanggup menopang menolong mereka, menggembalakan mereka. Sehingga mereka takkan kekurangan apapun. Karena Tuhan sang provider bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa kiranya juga Tuhan menolong, menguatkan mereka. Supaya di dalam perjalanan hidup mereka terus menjadi saksi Kristus yang real, yang nyata. Melalui sikap, tutur kata, perbuatan mereka. Di lingkungan mereka hidup dan berkarya Bapa. Terima kasih Bapa sudah, terima kasih. Kami berdoa juga bagi mereka yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Tuhan juga kuatkan, pulihkan, sembuhkan mereka. Yang ada di rumah mereka masing-masing, di gereja ataupun di hospital. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Engkau sanggup dan mampu untuk memulihkan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan. Untuk setiap keluarga rumah tangga yang ada, Tuhan berkati. Relasi suami, istri, anak, Tuhan berkati mereka. Supaya mereka juga melibatkan Tuhan di dalamnya. Dan menghadirkan shalom Tuhan di dalam kehidupan keluarga mereka hari demi hari ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi mereka yang sudah bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka. Yang punya usaha, Tuhan berkati usaha mereka. Supaya makin melimpah lagi, mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Dan boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang membutuhkannya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga bagi mereka masih mencari pekerjaan, pelayanan. Tuhan berikan bagi mereka. Bukakan jalan bagi mereka. Dan sesuai dengan skill, talenta yang Tuhan berikan. Supaya mereka boleh memperoleh pekerjaan, pelayanan. Sesuai dengan keahlian mereka. Dan mereka boleh memuliakan Tuhan. Bersaksi bahwa Tuhan senantiasa melawat dan juga memberkati, memelihara hidup mereka. Terima kasih Bapak Surya, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan. Untuk setiap rencana pengembangan gereja ini Tuhan berkati. Supaya gereja ini terus berkembang dan maju. Secara kualitas dan kuantitasnya. Di dalam takut akan Tuhan. Karena kami percaya gereja ini hadir. Bukan karena hebat kuat gagahnya kami. Tetapi karena rencana Tuhan. Untuk gereja ini hadir. Menjadi garam dan terang. Menjadi contoh teladan. Untuk memberitakan kabar baik. Kabar keselamatan. Bagi setiap mereka yang belum diselamatkan oleh Injil keselamatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak Surya, terima kasih. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan. Menyerahkan Yayasan Moria ke dalam tangan kasih-Mu yang terus mendukung, mensupport kami dalam pelayanan ini. Tuhan berkati mereka. Dan setiap apapun yang mereka kerjakan.
Tuhan juga lah yang membuat menjadi berhasil. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami berdoa untuk kami, keluarga besar GPI Muria, GPI ini Tuhan. Engkau tolong, Engkau topang supaya semua kami yang melakukan tugas tanggung jawab bersama, baik para pelayan Tuhan dan juga anggota gereja, ada kerjasama yang baik karena Tuhan ada di dalam kehidupan kami bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada hari ini menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, pimpin tuntun berkati negeri kami ini ya Bapa. Jauhkan dari berbagai perpecahan baik yang ditimbulkan dari dalam maupun luar negeri. Supaya negeri ini terus kokoh, maju, berdaulat dan boleh menjadi berkat bagi seluruh masyarakat yang ada di dalam kemajemukan dan saling menghormati, menghargai toleransi antar umat beragama satu dengan yang lainnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan bersama-sama membaca nats pedoman hidup baru yang terambil dari Yohanes pasal 4 ayat 34 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkah, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah hari ini. Kita akan kembali melanjutkan tugas tanggung jawab kita. Tetapi jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Supaya kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Dan ingat, sekalipun banyak tantangan rintangan, pergumulan hidup, jangan takut karena Tuhan itu Immanuel. Dia selalu menyertai Bapak Ibu dan juga saya. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah Jumat Agung pada hari ini telah selesai. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood. And what He did for me on Calvary is more than enough. So I trust in God, my Savior, the one
afraid.